Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin wa fi riwayatin wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila datang bulan Ramadan maka pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga, karena banyak, ada sekitar 8 pintu. Pintu-pintu surga dibuka. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan kesempatan untuk melakukan kebajikan yang mengantarkan seseorang kepada surga itu sangat besar. Kita tahu di siang hari orang-orang Islam berpuasa, bisa jadi iktikaf, bisa jadi bertilawah, membaca Al-Quran. Di malam harinya qiyam, salat tarawih, tadarus dan sebagainya. Sehingga ketika banyak kesempatan, banyak peluang untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang mengantarkan seseorang kepada surga, maka sangat logis ketika pintu surga dibuka pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua dalam hadis ini, pintu-pintu neraka ditutup karena kesempatan melakukan kemungkaran di bulan ini sangat terbatas, sangat kecil. Ketika seseorang sibuk melakukan ibadah, mendekat kepada Allah, berarti kesempatan untuk melanggar aturan Allah itu sangat kecil. Kemudian yang ketiga, wa sulsilatis syayatin, atau dalam riwayat lain wa suffidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Kenapa dibelenggu? Karena ketika seseorang berpuasa, katakanlah umat Islam secara umum melaksanakan ibadah puasa dengan meninggalkan makan, minum, dan hubungan biologis, hubungan seksual, berarti dia naik ke tingkatan malaikat, naik ke derajat malaikat. Dimana kita tahu malaikat tidak makan, tidak minum, dan juga tidak menikah, hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan begitu tidak ada setan yang berani kepada malaikat. Sekalipun iblis sekalipun tidak berani kepada malaikat. Karena malaikat dekat dengan Allah, sibuk beribadah kepada Allah. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Para malaikat bertasbih mensucikan Allah siang dan malam, la yafturun, tidak berhenti, tidak kendor semangatnya. Sehingga ketika malaikat ini dekat dengan Allah, setan lari, tidak ada yang berani mendekat. Ini juga direkam di dalam Al-Quran. Di dalam surat Anfal disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, wa idh zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Ketika setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka, seraya mengatakan, la ghaliba lakumul yawma minan nas, tidak ada yang dapat mengalahkan kalian pada hari ini, dan sesungguhnya saya adalah pelindung kalian.
Ini tipu daya setan untuk memperdaya para kekasihnya. Tetapi pada saat falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai, ketika dua pasukan itu saling melihat, saling berhadap-hadapan, naqasa ala aqibai, setan lari mundur ke belakang dan mengatakan waqala inni bari'um minkum, saya berlepas diri dari kalian, inni ara ma la tarawun, saya melihat apa yang tidak kalian lihat, yaitu melihat malaikat. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah, wallahu syadidul iqab, dan Allah maha dahsyat siksanya, maha perih siksanya. Kesimpulannya dalam ayat ini, ketika malaikat datang, setan lari karena setan takut kepada malaikat. Poin yang ingin saya sampaikan, ketika manusia yang memiliki nafsu berusaha untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan makan, minum, dan hubungan seksual seperti malaikat, maka setan tidak hanya lari, tetapi lebih dari itu, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang saya bacakan tadi. Maknanya apa? Maknanya ketika seseorang menghambakan diri kepada Allah, bisa jadi derajatnya nanti lebih tinggi daripada malaikat. Ya, ketika manusia yang memiliki hawa nafsu meninggalkan hawa nafsunya dan lebih memilih untuk mendekat menghambakan diri kepada Allah, maka bisa jadi derajatnya lebih tinggi daripada malaikat yang tidak memiliki nafsu. Subhanallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.